Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ma'rifatika dari program studi akuntansi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan kelas A dengan NPM 220404020018. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi 13 pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki arti, yaitu wawas yang berasal dari bahasa Jawa dengan arti pandangan, dan Nusantara artinya kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Jadi, istilah wawasan Nusantara adalah cara pandang atau sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan dengan dicetuskannya Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Isi dari deklarasi tersebut yaitu segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas dan lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia. Dengan demikian, bagian dari perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak milik negara Indonesia. Dengan dikeluarkannya Deklarasi Juanda pada tahun 1957, membuat wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah yang utuh. Laut bukan lagi sebagai pemisah pulau, tetapi laut menjadi penyatu atau penghubung pulau-pulau yang ada di Indonesia. Dengan perjuangan dari forum internasional, Indonesia akhirnya diterima sebagai negara kepulauan. Berdasarkan hasil keputusan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum di tahun 1982. Lalu bagaimana jika terjadi penambahan luas wilayah seperti tadi? Nah, pertambahan luas wilayah di Indonesia sendiri bisa menyebabkan potensi keunggulan atau potensi yang positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia. Akan tetapi hal ini juga bisa menjadi dampak negatif atau potensi negatif yang bisa mengancam keutuhan wilayah dan keutuhan kesatuan warga di Indonesia. Berdasarkan kondisi sosial masyarakat di Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berdasarkan pada pandangan kesatuan dan keutuhan wilayah, lalu diperluas lagi kepada pandangan persatuan bangsa. Sebab bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah belah. Maka untuk itu, untuk mewujudkan suatu persatuan bangsa, dibutuhkan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Semangat kebangsaan sebenarnya sudah dilakukan dari dulu, melalui peristiwa kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei 1908, lalu ditegaskan lagi pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1945.
dan diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka dapat kita ketahui bahwa jauh sebelum adanya Deklarasi Juanda 1957, bentuk dan konsep semangat dalam kesatuan bangsa sudah tumbuh dari lama sekali dari dalam diri bangsa. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi kewilayahan selanjutnya dikembangkan sebagai konsepsi politik. Konsepsi politik kenegaraan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan serta tempat tinggalnya sebagai satu kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Esensi wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dan wawasan Nusantara ini adalah suatu perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Sebenarnya ada dua konsep pemahaman tentang wawasan Nusantara, yakni konsep Trigatra dan Pancagatra. Konsep Trigatra terdiri dari 3 konsep tentang pengetahuan wawasan Nusantara, yakni geografis, demografis, dan strategis. Yang pertama yaitu konsep geografis. Geografis ini adalah pengetahuan tentang lokasi atau letak Indonesia yang berada di antara 2 samudra dan 2 benua. Lalu yang kedua, konsep demografis. Nah, demografis ini adalah pengetahuan tentang jumlah lalu pendistribusian penduduk yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah strategis. Strategis ini adalah pengetahuan wawasan Nusantara tentang kekayaan alam atau sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Yang selanjutnya adalah konsep Pancagatra atau konsep 5 konsep pengetahuan tentang wawasan Nusantara yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang pertama, ideologi. Ideologi adalah pengetahuan tentang ideologi negara, yaitu Pancasila, yang memuat nilai, butir, dan pengimplementasian Pancasila. Yang kedua adalah politik. Politik adalah relasi kebijakan yang dibuat oleh orang-orang pemangku kekuasaan atau pemangku kebijakan. Yang ketiga adalah ekonomi. Ekonomi adalah pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya alam sebagai komoditas yang hasilnya bisa dinikmati seadil-adilnya demi kemakmuran rakyat Indonesia. Yang keempat adalah sosial budaya, yaitu pengetahuan tentang keragaman budaya di Indonesia. Dan yang kelima adalah pertahanan keamanan, yaitu pengetahuan tentang bagaimana cara menjaga kesatuan
dan keutuhan negara Republik Indonesia untuk menjaga dari ancaman baik dari dalam ataupun luar negeri. Baik, itulah tadi dua konsep penting atau dua konsep dalam pemahaman pengetahuan wawasan Nusantara. Baik, perlu diketahui dua konsep tadi, yaitu konsep dari Trigatra dan Pancagatra, itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi keduanya saling berkaitan. Nah, itulah sedikit pemaparan materi tentang wawasan Nusantara dan juga konsep-konsep wawasan Nusantara. Saya akan mengulang kembali bahwasanya wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, terhadap wilayahnya, dan juga keadaan lingkungan untuk menjadi satu kesatuan yang utuh untuk menyatukan bangsa ini. Lalu jika ada yang bertanya, apakah penting wawasan Nusantara? Jawabannya, ya. Wawasan Nusantara sangat-sangat penting bagi negara kita. Lalu apa sih manfaatnya dari wawasan Nusantara? Banyak sekali manfaat dari wawasan Nusantara, yakni sebagai pedoman, sebagai rambu-rambu, sebagai motivasi untuk menentukan kebijakan berbangsa dan bernegara bagi penyelenggara negara, baik di pusat ataupun di daerah, dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Terdapat 6 asas wawasan Nusantara. Yang pertama yakni kepentingan yang sama. Yang kedua adalah keadilan. Yang ketiga kejujuran. Yang keempat solidaritas. Yang kelima kerjasama, dan yang keenam adalah kesetiaan. Yang pertama yaitu tentang kepentingan yang sama. Bahwasanya Indonesia memiliki rakyat yang memiliki kepentingan yang sama, yaitu mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah keadilan. Bahwasanya semua harus dilakukan dengan tindakan yang seadil-adilnya. Distribusi atau redistribusi kekayaan harus dibagikan secara adil, dengan seadil-adilnya demi kemakmuran rakyat Indonesia. Yang ketiga adalah kejujuran, yaitu kesesuaian antara kata-kata dan perbuatan. Yang keempat adalah solidaritas, yakni empati rakyat Indonesia kepada rakyat yang lain, atau sikap empati kita terhadap lingkungan, terhadap masyarakat di sekitar kita. Yang kelima kerjasama. Kerjasama ini adalah sebuah kerjasama yang dilakukan untuk memecahkan mayoritas dan minoritas, dan kerjasama ini dilakukan dari berbagai golongan. Yang terakhir yaitu kesetiaan. Kesetiaan ini juga merupakan sebuah loyalitas negara, loyalitas rakyat terhadap nilai atau ideologi negaranya, yakni Pancasila. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau materi yang kurang jelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.